ciri-ciri konten kalian tidak direkomendasikan oleh algoritma Facebook. Nah, ini jangan kalian abaikan ya. Kalau misalnya konten kalian memiliki ciri-ciri seperti yang aku sebutkan ini ya, jadi segera lakukan perubahan di akun kalian terutama pada konten yang kalian upload. Nah, kalau memang tujuan kalian serius ingin berkonten dan ingin berkembang dan ingin dimonetisasi dan ingin berpenghasilan dari konten-konten yang kalian upload, nah, kalian harus mau memperbaiki ya. Nah, ciri-ciri konten yang tidak direkomendasikan oleh sistem algoritma Facebook yang pertama bisa ditandai tayangan kalian yang stuck di angka yang segitu-segitu aja. Ya, alasannya sudah jelas, konten kalian itu tidak menarik sama sekali sehingga ketika kalian upload konten, itu hanya dianggap angin lalu saja oleh orang lain. Akhirnya mereka skip atau bahkan scroll konten kalian sebelum mereka nonton konten kalian ya. Jadi solusinya bagaimana? Nah, sudah jelas kalian harus mau memperbaiki konten-konten yang kalian upload. Jadi alasan yang paling pertama kenapa konten kalian di skip di 3 detik pertama karena konten kalian lemah di hook. Jadi mungkin hook kalian itu tidak menyentuh hook kalian datar-datar saja. Sebenarnya hook ini adalah penentu konten kalian bakalan ditonton atau bakalan di skip oleh orang lain. Jadi hook kalian ini mungkin kurang kuat di awal ya guys, sehingga konten kalian itu jadi sepi. Kalau konten kalian banyak di skip oleh orang lain, otomatis algoritma akan beranggapan konten kalian ini tidak layak untuk disebarkan secara lebih luas lagi ya. Jadi sudah jelas ini adalah penyebab utamanya. Lanjut yang kedua, like dan komen di postingan kalian itu sepi. Solusinya ya CTA, call to action. Nah, ini semacam kayak ajakan berinteraksi. Contoh ya, kamu gak pernah ngalamin ini ya. Nah, secara tidak langsung itu adalah kalimat pertanyaan yang mewajibkan penonton untuk menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, misalnya lagi ya, kamu besok ingin dibuat resep apa lagi? Nah, otomatis penonton yang menyimak konten kalian, nah pasti penonton akan berkomentar dibuatkan resep bla 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 bla. Nah, contoh seperti itu ya guys. Jadi ciri yang ketiga itu ada retensi yang rendah ya. Jadi untuk mengakali hal ini, setelah kalian bisa lolos dari hook di 3 detik pertama, itu kita harus punya konten yang benar-benar menarik ya. Benar-benar di mata penonton ya, entah gaya ngomong kita, entah isi ceritanya yang menarik. Pokoknya isi kontennya pun jangan muter-muter ya, kalau bisa langsung ke intinya, to the point ya. Jadi awali dengan hook, lalu isi konten, dan tutup dengan CTA atau call to action. Jadi retensi juga salah satu penyebab kenapa konten kita tidak direkomendasikan secara lebih luas oleh algoritma Facebook. Lanjut. Yang keempat, di konten kita tidak ada yang nge-save atau bahkan yang nge-share konten kita. Nah, solusinya itu bagaimana? Kalau konten kita tidak menarik, tidak mendatangkan manfaat, bagaimana orang akan nge-save atau bahkan nge-share konten kita? Jadi makanya di sini buat konten yang sekiranya itu ada nilainya buat orang lain ya, sehingga orang setelah nonton konten kita, itu mereka mendapatkan sesuatu, mendapatkan manfaat, entah terhibur, entah mendapatkan informasi. Nah, seperti itu ya guys. Jadi sayang banget kalau konten kalian yang kalian upload itu tidak di-save atau bahkan tidak di-save. Nah, mungkin bisa jadi konten kalian memang tidak mendatangkan manfaat buat orang lain. Nah, alasannya terima bisa jadi karena niche atau bahkan tema kalian itu nggak jelas, sehingga ini akan membuat bingung algoritma Facebook ya dalam merekomendasikan konten kalian. Mungkin hari ini motivasi, besok edukasi, besok tutorial, besok hiburan, besok lagi komedi, besok lagi keseharian. Jadi kalau masih pemula, usahakan dipersempit tema kalian ya. Jadi jangan random, jangan campur-campur terlebih dahulu. Usahakan satu tema agar kalian itu lebih mudah dikenali oleh penonton, dan tentunya algoritma akan lebih mudah merekomendasikan konten kalian ke orang-orang yang tepat. Jadi kalau tema konten random, justru ini akan membingungkan algoritma ya. Tentu bukan algoritma saja, tapi penonton pun akan bingung sebenarnya kali ini konten kreator apa. Setiap kali kau berubah-ubah ya. Kadang tema masak, kadang ini, kadang ini. Nah, ini akan membingungkan dari segi penonton juga ya. Jadi guys, konten yang tidak direkomendasikan Facebook lebih banyak akun itu sudah jelas ya, karena konten yang memang tidak menarik di mata penonton, tidak disukai penonton juga, sehingga ketika muncul di berandanya seseorang, itu mereka langsung men-skip atau bahkan men-scroll konten tersebut. Jadi, konten kalian itu dianggap angin lalu saja oleh penonton. Nah, makanya di sini kalian harus belajar lagi bagaimana caranya agar konten kalian itu ditonton lebih lama oleh penonton ya. Dan setelah mereka nonton, timbullah percakapan karena ingin mengomentari konten kalian. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya algoritma akan menilai konten kalian itu bagus, dan inilah yang akan menyebabkan konten kalian direkomendasikan secara lebih luas ya. Jadi pahami ciri-ciri ini, kira-kira kalau ada di konten kalian, segera perbaiki ya kalau memang tujuan kalian serius berkonten dan ingin berpenghasilan di Facebook.